Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini tanggal 15 ya. Diambil dari kitab Efesus 4 ayat 1 sampai 4. Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Ini ersadan kula. Emangka aku si ibas penjara ertiteken kudahi dahin Tuhan mindoman bandu geluhlah sueras kecibalnu si enggo iaturken di bata man bandu asum tang nakam idilo gunang ikut Kristus materuk min ukurnu lemah lembut dengan sabar ulakam pergelut sapi-sapi kam erkiteken kekelengan silit ibas kam usahakanlah tuku maka persadandu si ibereken kesah tetap irakut alu unteku ibas perdamen sada ngenca kula janah sada ngenca kesah bagaimana pekam kerina idilo kubas sada pengarapan sada ngenca Tuhan sada kini teken sada peridin sada ngenca di bata ema bapa kerinana la ia ibabo kerina sinasalit sirbah sirdahin arah kerina sinasalit dengan singgelo ibas kerinana. Demikian firman Tuhan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus satu surat penggembalaan di mana surat ini dituliskan agar ada hubungan yang erat ya, antara jemaat dengan Tuhan, antara Tuhan dengan jemaat dan jemaat dengan jemaat oleh karena Tuhan gitu. Nah, tentu pasal ini diawali sebetulnya dari Efesus 1 ayat 4. Dikatakan, ope denga ijadikan di bata doni enda, nggo ipilihna kita jadi si kerajaan ngena, arah persadantara Kristus gelap, kita badia dengan la ersalah ilebe-lebena. Arkiteken kelengatena nggo ita pena maka arah Yesus Kristus yalau kena kita jadi anak-anak enda masih ngena atena dengan surah-surana. Nah, jadi sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan sudah memilih kita jadi bagian dari kerajaan surga, dan oleh Kristus kita dipilih jadi anak-anaknya. Nah, oleh karena itulah kita sebagai anak-anak Tuhan ya sudah sepatutnya ada hubungan kekerabatan yang dekat. Ya, saya kira semua orang yang hidup sebagai senina atau kakak adik, abang adik ya haruslah saling ada hubungan yang baik, kemirsadan. Oleh karena orang tuanya ada, dan itu juga yang dimaksud dalam Efesus ini, supaya semua jemaat Tuhan bersatu, hidup damai satu dengan yang lain. Dalam pasal ini disebutkan bagaimana caranya untuk dapat hidup damai antara anak-anak Tuhan satu dengan yang lain. Nah, makanya disebutkan dalam bagian ini adalah menteruk ukur. Nah, ini yang seringkali menimbulkan perpecahan dalam jemaat maupun dalam organisasi, dalam kehidupan sosial. Seringkali
Kini ganjangan nukur atau sombong itu yang seringkali mengawali suatu perpecahan. Nah, dalam bagian ini disebutkan bahwa terukurlah. Kenapa kita mesti terukur? Karena itulah karakter anak Tuhan. Karena Tuhan demikian, itu Yesus. Ya, oleh karena Yesus dalam pasal 1 juga disebutkan bagaimana Yesus meninggalkan tahtanya di surga, hidup sebagai manusia biasa. Nah, ini juga menggambarkan keterukur-nukur, dan jemaat ataupun anak Tuhan haruslah demikian. Dengan kata lain, kalau ada orang masih ada yang mengganjang ukur atau sombong, kalaupun dia bilang anak Tuhan, atau mungkin dia bilang pertua diaken, Alkitab ini mengatakan bukan anak Tuhan. Nah, yang kedua, lemah lembut. Nah, ini juga kalau manusia seringkali suara besar itu menunjukkan kehebatan, itu juga bukan kategori anak Tuhan. Jadi ketika ada di gereja saling mengeluarkan suara keras, nah itu bukan anak Tuhan, itu pastilah anak setan lah. Karena Alkitab ini mengatakan lemah lembut dengan sabar. Nah, sabar ini seringkali lebih kepada mampu menahan diri, ya, mampu menahan diri, dan dalam hal tertentu ya berdoalah, itu tanda orang sabar. Ulakam pergelut. Nah, ini kalau masih banyak orang pergelut, nah ini perlu dipertanyakan iman spiritualitasnya. Karena anak Tuhan itu ya tidak pergelut, sebagaimana Tuhan sendiri yang selalu setia memberi kasih karunia bagi siapapun yang mungkin begitu jahatnya gitu ya. Tapi ketika orang itu tobat, Tuhan akan bersuka cita. Dan Alkitab mengatakan Tuhan tidak akan mengingat-ingat gitu ya. Tidak akan mengingat-ingat masa lalu ketika orang itu bertobat. Kemudian Erkiteken kekelengan silit ibas kam. Usahakanlah tutu maka persadan dusi iberikan kesah di bata tetap irakut teguh ibas perdamaian. Nah, jadi anak-anak Tuhan selalu berupaya gitu ya. Bagaimana untuk membangun suatu persekutuan dengan penuh kedamaian. Ya, kuncinya ya ini tadi. Mau mengalah, lemah lembut, sabar, tidak sombong atau tidak tinggi hati ya. Dan saya kira itu juga salah satu ya, kalau kita ingin mau bisa hidup dimanapun dengan trik seperti ini, akan bisa diterima oleh orang banyak ya. Akan bisa diterima oleh orang banyak. Nah, jadi di antara umat Tuhan, Rasul Paulus menghimbau, berharap agar terjalin hubungan kekerabatan yang baik dengan siapapun, oleh karena Kristus yang telah menunjukkan hidup, cara hidup ketika dia di dunia ini ya, cara hidup di dunia ini penuh dengan lembut, kasih sayang, dan membangun hubungan satu dengan yang lain. Nah, jadi marilah kita semua jemaat Tuhan, oleh karena iman kepada Kristus, dan Kristus sudah menunjukkan bagaimana cara hidup, itulah menjadi teladan kita, dan itulah yang diinginkan dalam kitab Efesus ini bagi siapapun yang mendengar, yang membacanya. Tuakan kalau sendiri dengan tadi bata dengan simak kensa pasti untuk wali. Haleluya. Amin.